Bagaimana kegiatan di masa pandemi ini, Pak Daud? Baik semuanya, saya berkebun, Pak Pendeta Yusa. Saya berkebun, Pak Pastor Yusa. Saya pelayanan ada di kebun daerah Boyolali. Iya. Saya dengar beberapa tahun yang lalu Pak Daud pernah berkata, bernubuat soal keadaan sulit di masa seperti ini. Tolong bisa diceritakan. Itu kejadiannya itu tahun 96-97, kira-kira tahun itu saya mengalami kecelakaan motor. Waktu itu memang saya mau lari dari panggilan Tuhan, karena saya tidak mau jadi hamba Tuhan lagi, mau jadi bisnismen gitu loh. Nah, disitulah Tuhan izinkan saya mengalami kecelakaan, roh saya dibawa Tuhan ke surga, dibawa Yeshua HaMashiach ke surga. Di situ saya ditunjukkan masa yang akan datang atas bangsa Indonesia, dan disitulah saya ketemu Yeshua HaMashiach. Nah, pada waktu saya ada di surga, Pastor Yusa, itu di surga itu hanya ada dua nama, yaitu Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Wow. Nah, dan waktu itu Tuhan Yeshua HaMashiach bertanya sama saya waktu itu, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Tuhan, kalau itu apa yang harus aku lakukan dalam hidup saya? Langsung Yeshua HaMashiach memberitahu saya untuk menyampaikan pesan untuk bangsa Indonesia. Di situ tangannya gini, akulah Alfa, akulah Omega, akulah aku, Yahweh, Yahweh. Begitu tangannya gini, saya lihat lubang pakunya ada di sini. Sering kita lihat gambar-gambar kan di sini, Pak Pastor Yusa. Iya. Nah, saya lihat ada di sini. Iya. Nah, dari sinilah keluar cahaya terang. Disitulah hari-hari yang akan terjadi, terlihat semuanya dari awal sampai akhir dunia. Disitulah saya melihat hari-hari yang akan terjadi atas bangsa Indonesia. Di situ ditunjukkan bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan, dipulihkan Elohim, itu 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dan setitik terang akan datang 25 tahun, yaitu tahun 2023, setitik terang datang. Tetapi krisis ekonomi, anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya akan datang 2020. Dan tepat bulan 6, bulan 7, Indonesia mengalami stagnat ekonomi berhenti untuk menuju tahun 2023. Nah, di situ Pastor Yusa, saya mendapat penglihatan itu, hari-hari yang akan terjadi. Nah, saya sampaikan pesan Elohim itu. Setelah itu Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya. Saya disuruh kembali dan saya disuruh melayani Elohim dengan baik-baik, melayani Yahweh dengan baik. Iya. Pesan Yeshua HaMashiach itu dari tahun 97-98 bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan, dipulihkan Elohim 25 tahun. Tetapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 2019, badainya 2020. Waktu saya nyampaikan itu dari tahun 98 sampai 99 tahun 2000, di tempat-tempat saya khotbah, bahkan ada yang mengatakan saya ini halusinasi, bahkan ada yang mengatakan saya itu gila, bahkan ada yang mengatakan nabi palsu, Pastor Yusa. Tetapi tetap pesan itu saya sampaikan terus sampai tahun 2014. Terus saya sampaikan terus, mendekati hari hanya kira-kira tahun 2018. Elohim memberitahu saya pesan.
Waktu itu langsung saya beli tanah untuk menghadapi hari kesusahan itu. Nah, waktu itu saya langsung beli tanah, dan waktu itu saya ngejak adiknya Pastor Yusa, namanya Pak Yabes, untuk beli tanah juga di kebun. Karena untuk menanti hari kesusahan itu, Pastor Yusa. Iya, iya. Dan apa yang terjadi 2018, 2019, saya sampaikan pesan itu terus, karena badainya sudah dekat, yaitu 2020, untuk menuju stagnat ekonomi 2023. Nah, karena saya sering khotbah itu, akhirnya Pastor Gilbert Lumaindong ditegur sama pendeta-pendeta. Karena tahun 2019 banyak yang bernubuat, banyak yang berkata tahun kelimpahan, tahun mujizat, tahun berkat. Hanya saya seorang diri yang berkata 2020 badainya datang. Iya, iya. Nah, waktu Januari Pastor Gilbert didatangi pendeta-pendeta. Itu Daud kenapa khotbahkan berlawanan sendiri? Kenapa dia mengkhotbahkan 2020 antar jadi badainya datang, krisisnya dimulai. Waktu itu Pastor Gilbert berkata gini, kan Daud ngomong anginnya datang 2018, 2019, dan badainya datang 2020. Ini kan masih 2020 Januari. Kita tunggu aja sampai 2020 Desember. Januari, Februari, saya banyak dimaki-maki orang, dikatain orang macam-macam, nabi palsu, halusinasi, macam-macam. Tapi pesan itu saya sampaikan. Saya siapkan kebun dengan baik, saya pelihara sapi, saya itu tanamin pohon durian dan apokat, Pastor Yusa. Iya. Dan apa yang terjadi? Bulan Maret dan bulan April, tidak tahunya apa? Corona. Nah, Oke. badainya itu karena corona. Memang ketika penglihatan akan masa depan, nubuatan disampaikan, banyak orang yang bisa tidak percaya. Tetapi apakah itu terbukti atau tidak terbukti? Ternyata sekarang pandemi sampai ke Indonesia dan dialami semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Menurut Pastor Daud, apa yang membedakan orang percaya ketika alami pandemi dengan orang tidak percaya? Silakan Pak Daud. Pertama, orang percaya nomor satu ada penghiburan. Karena sebelum ini terjadi, saya sudah menyampaikan pesan Tuhan, pesan Elohim, bahwa Elohim Yeshua HaMashiach akan memelihara umatnya di tengah-tengah kesusahan. Amin. Dan yang kedua, bahwa di dalam nama Yeshua HaMashiach ada kepastian, ada jalan keluar, dan keselamatan pasti ke surga. Amin. Dan yang ketiga, seizin Tuhan supaya Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Iya, saya sangat percaya apa yang disampaikan 3 poin tadi itu dan sedang terjadi, dan siapapun yang sedang menonton program Aku Ditolong Tuhan, Yeshua atau Yesus, dia sanggup untuk menolong siapapun yang sedang terhimpas pandemi ini, terpapar corona atau dampak daripada corona, perekonomian yang sulit, keluarga yang terpuruk dan lain sebagainya. Yesus mau dan Yesus mampu. Nah, sekarang iblis itu suka meniru, memanipulasi karya Tuhan. Jika Tuhan memberi karunia bernubuat, setan suka meniru dengan cara memberi ramalan-ramalan. Nah, menurut Pastor Daud, apa orang Kristen boleh diramal, bisa diramal, atau bagaimana, Pastor Daud? Nah, orang Kristen tidak boleh diramal. Gini, Pastor Yusa,
nubuatan adalah bahwa datangnya dari Elohim dan pasti terjadi, karena Elohim tahu dari awal sampai akhir dunia. Nah, ramalan adalah suatu pemberitahuan masa depan yang belum tentu benar, belum pasti. Yang nomor satu ini. Yang kedua, ramalan yang bicara pribadi itu pasti tepat, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Pasti gagal. Kenapa? Pasti gagal. Kenapa? Karena ada suatu rahasia bahwa setan tidak tahu masa depan, tetapi bisa merekayasa hal itu terjadi. Kalau ada orang datang pergi ke dukun, ke tukang ramal, ini sebelum saya bertobat, secara alam roh telanjang, maka sebagai dukun memberitahu masa lalunya dia. Setelah itu saya ngomong, nanti kamu akan gini, akan gini, akan gini, akan gini, akan gini. Nah, sebelum saya bertobat, setan di dalam diri saya yang merekayasa, yang melakukan, yang membantu supaya ramalan itu terjadi. Nah, setelah ramalan itu terjadi, kutukan terjadi, yaitu perjinahan, percabulan, perpecahan, kebangkrutan, sial, dan kehancuran. Nah, kenapa ramalan negara atau dunia pasti gagal? Karena tidak semua orang di negara itu atau dunia menyerahkan dirinya kepada setan. Itu bedanya. Kalau perorangan, kemungkinan karena orang itu percaya, maka kemudian terjadi, begitu ya, Pastor Daud? Bukan seperti itu saja. Setan itu akan merekayasa supaya itu terjadi. Sekalipun pasiennya tidak percaya, pada waktu dia menyerahkan dirinya untuk diramal, berarti dia menyerahkan nasibnya kepada setan. Meskipun tidak percaya, kalau datang dan menyerahkan diri, kemungkinan bisa terjadi bila perorangan. Tetapi bila untuk suatu negara seperti yang baru-baru ini sedang viral, yaitu Mbak Yu yang meramalkan dan ternyata tidak terjadi, dan ternyata dia yang berangkat duluan malahan. Baik, Pastor Daud. Sekarang kan Pastor Daud dipakai Tuhan untuk memberi nubuatan, dan nubuatan ini sedang terjadi. Lalu negeri ini sedang dalam pandemi. Bahkan saya mendengar berita kalau dari kota-kota seluruh negara-negara, kota Jakarta adalah kota yang paling berisiko pada saat ini. Nah, apa pesan Pastor Daud terhadap semua yang mengikuti tayangan ADT Aku Ditolong Tuhan malam hari ini, hadapi masa sulit ini? Silakan. Ini akan saya beritahu tentang suatu rahasia penting, Pastor Yusa, bahwa 5 tahun dari tahun sekarang, virus corona itu akan bermutasi terus sampai puncaknya 5 tahun. Akan error 5-10 tahun kemudian akan menjadi puncaknya error. Itu 5 tahun ke depan dari sekarang. Yang kedua, saudara semua, sudah saya memberitahu bahwa sejak tahun 2019 saya berkhotbah supaya semua berkebun dan berternak. Berkebun dan berternak itu basic dasar manusia diciptakan Tuhan, diciptakan Elohim. Pada waktu di Taman Eden, ingat, Adam dan Hawa mengelola, artinya apa? Berkebun. Waktu diusir dari Taman Eden, berternak dan berkebun, itu basic dasar. Dan yang ketiga, Tuhan memberi pesan untuk saudara semua untuk menuju tahun 2023, untuk menyongsong Januari tahun 2023, setitik terang datang. Artinya apa?
Saudara, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta, itu ada rencana Elohim, itu adalah berkat Elohim memberikan masa depan. Fokuskan apa yang Anda tahu. Kalau Anda tahu IT, fokuskan IT. Anda tahu mesin, fokuskan mesin. Anda tahunya itu adalah ternak, fokuskan ternak. Anda tahunya kebun, fokuskan kebun. Semua yang Anda tahu, fokuskan dan pertajam. Oke, Pastor Daud. Saya sudah menangkap, dan semua yang mengikuti program ini, pesan Pastor Daud Tony adalah tadi, di masa sulit ini berkebun, berternak, dan pertajam keahlian yang Tuhan berikan kepada masing-masing. Begitu ya, Pastor Daud Tony ya? Benar. Oke. Karena pemulihan Indonesia itu dimulai tahun 2023, pulihnya total 2035.